giving yourself over to somebody, becoming one forever. That's love. Hey, hey, hey! Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, apa kabar kalian nih? Nah, baru-baru ini keluar sebuah film thriller, bilang thriller, terus agak gore kali ya, agak percintaan, terus agak komedi kali ini, kayaknya campur aduk nih. Nah, judulnya adalah Fresh. Nah, film ini disutradarai oleh Mimi Cave dan dibintangi oleh bintang yang cukup terkenal bagi mereka yang suka nontonin MCU ya, yakni Sebastian Stan dan pemeran utama wanitanya Daisy Edgar Jones. Nah, sekarang ini sudah bergabung dengan saya, Mas Watching Movie Channel. Apa kabar, Mas? Halo Mas Bebe, apa kabar Mas? Kabar baik Mas. Sehat, kita udah lama nggak berjumpa lagi nih. Selalu selisih waktu ya. Iya Mas. Gimana nih? Fresh, ini Fresh film ya. yang kalau ada beberapa poster, kalau poster yang satu yang cukup istilahnya bisa bilang itu cukup vulgar. Fenomenal ya. Ya, cukup vulgar Ekstrim. karena ekstrim, berarti di mana potongan tangan seolah-olah itu diplastikin kayak jualan daging di rumah di supermarket. Dan kalau poster yang biasa, yang satu lagi yang merah itu berdua itu ya cuma biasa aja sih. Nah, gimana nih pas waktu pertama kali dengar Fresh ini, kenapa nih mau nonton? Pertama-tama nih banyak di story-story sih waktu film ini belum rilis ya Mas ya. Di Instagram tuh gue tuh mau yang reviewer luar atau pecinta film dari dalam negeri tuh emang banyak nampilin poster-posternya Mas. Pada menantikan gitu Mas, dibilang tuh pada menantikan lah. Terus ada 1 hari 2 hari setelah filmnya rilis pun banyak yang kayak nge-review secara singkat lah gitu Mas tentang film ini Mas. Film yang tentunya bikin penasaran kita semua Mas, karena kan sekali lagi posternya kan gambar tangan wanita ya dengan lengkap kutek-kuteknya, ada harganya, ada price list, ada barcode-nya Mas. Betul. Nah, film itu sendiri kan ceritanya kan kurang lebih seperti ini. Si Noah itu kan wanita muda yang cantik nih, yang selalu gagal dalam istilahnya kencan, bisa bilang itu apa ya? Online Aplikasi ya. kencan ya, online yang kencan online. Ya. Terus sampai suatu saat itu secara tanda kutip itu tidak sengaja di pasar swalayan tuh, dari tadi gue ngomong rumah terus ya, kenapa ya? Mau ngomong rumah sakit kali ya, dari tadi ngomongin rumah terus. Pasar swalayan. Nah, di pasar swalayan atau istilahnya supermarket itu, misalnya dia ketemu nih cowok ganteng yang humoris, ya kan, pendekatannya smooth banget tuh dia istilahnya kan. Nah, si Steve dia ngomongnya, namanya Steve. Nah, nggak tahu nih apakah itu dari Steve Rogers-nya Captain America, karena waktu di MCU kan dia kan Bucky, teman di Captain America tuh. Nah, Iya. nggak taunya itu saya akhirnya itu mereka berhubungan sebagai kekasih, dan sampai suatu saat itu ternyata itu diajak berlibur dan baru terkuak bahwa ternyata itu ada rahasia kelam. Ya gitu ya kurang lebih ya Mas ya. Iya, betul. Nah, setelah menonton gimana nih? Atau istilahnya sebelum nonton itu ada ekspektasi apa gak nih? Ekspektasi gue buru-buru pengen nonton sih Mas, jujur Mas, karena beberapa teman-teman di IG kan pada review. Terus pada sebelum mulai tanggal 4 pun sudah beberapa tuh kayak menantikan. Ditambah ratingnya tuh di beberapa situs besar ya, IMDb, Metacritic, sama Rotten Tomatoes nggak jelek Mas. Nggak jelek loh, 81%, 6,7, 65% dari 100. Nggak jelek ratingnya Mas. Akhirnya gue tonton tuh Mas, pagi-pagi Mas. Pagi-pagi ya waktu itu Iya. tahu tuh ngabarin tuh lagi nonton. Jam 6 gue tonton Mas itu Mas, pagi-pagi. Biar pikiran, kalau nonton pagi-pagi sebagai informasi tuh ada enaknya juga Mas, fresh pikiran kita tuh nggak keganggu aktivitas kita tuh yang bikin stres atau apapun Mas. Jadi tuh masih kosong pikiran kita Mas. Sesuai dengan judulnya Fresh ya. Oh iya bener ya, sesuai dengan judul. Nah, pas nonton itu sambil makan bubur ayam nggak atau bisa? Enggak, jujur enggak. Masih belum makan bahkan Mas. Jadi gue Oke, belum Mas. sarapan Mas. Nontonnya tuh belum sarapan Mas. Dikirain sambil makan.
Oke, oke. Nah, jadi pas oke, jadi kan cukup mengharapkan lah ya kurang lebih karena sampai bela-belain itu sampai istilahnya baru bangun tidur kita kurang lebih ya, habis itu ditonton supaya fresh nih. Nah, terus habis itu yang didapetin apa nih? Secara plot cerita film ini sebenarnya bagus Mas. Secara Hmm, plot hmm, cerita, subplot ceritanya Mas, tentang yang kayak Mas tadi cerita tuh, hmm, hmm, yang hmm. tentang seorang wanita yang gagal terus dalam dating aplikasi, terus berkenalan akhirnya nggak sengaja malah ketemunya bukan di aplikasi online tapi di supermarket dengan cara-cara tuh yang Smooth. kesannya tuh serendipity Mas, tanpa Iya sengaja. betul. Ya, tanpa sengaja. Malah ya, jadi gue gimana Mas ya untuk film ini sih, yang menarik adalah subplot plot ceritanya, premis ceritanya Mas, menurut gue Mas. Premisnya. Oke, oke. Kalau kita baca tuh di reviewer atau di sinopsis resminya film itu bagus jujur Mas. Sangat menjanjikan lah ya, menggoda. Sangat menjanjikan dengan bintangnya nih, gue lihat si Daisy Edgar Jones kan juga salah satu yang bikin gue pengen nonton dia juga sebenarnya Mas. Hmm, hmm. Dia nih Anna Hathaway versi muda Mas. Mirip ya. Mirip Gue nih. juga pas nonton itu mirip pas dia joget-joget. Iya. Gayanya sama banget Mas, melankolisnya, muka yang nggak cerianya gitu loh. Ya, Betul, agak-agak diamnya, istilahnya iya, seperti itu sih, mirip sih iya betul. rambutnya, matanya semua mirip banget Mas. Bahasa Aktingnya pun, tubuhnya, betul. aktingnya pun di waktu 30 menit pertama tuh waktu yang nuansa dramanya itu Mas ya, nuansa film kayak drama Percintaan, love dalam story. percintaan romance lah. Itu juga bagus akting dia menurut gua. Tapi begitu apa ya, titel filmnya itu setengah jam dimulai, ada pemain-pemainnya ditampilkan ya Mas ya, unik ya Mas ya. Betul, Setengah betul jam deh, setengah jam baru pinter keluar aja tuh, judul. pinter aja tuh film Mas, baru 30 menit baru kasih. Jadi seolah-olah tuh tenang, jadi seolah tuh kata saudara, tenang, tenang. 30 menit kan gue cuma intro doang, lu nih yang bener-bener real filmnya nih 30 menit, setelah 30 menit seolah-olah gitu Mas, seolah-olah. Betul, bilang, oh lu mah nggak tahu apa-apa, 30 menit itu cuman istilahnya cuman pembuka doang, Iya, appetizer katanya, iya, appetizer. itu kan cuma makanan pembuka, dia lu nggak usah sok bilang jelek-jelek deh, ini kan lihat aja tuh judul apa, pemainnya pun gue tampilkan baru di setengah jam kan. Unik sih nih, bener-bener unik sih. Kalau film zaman dulu kan tahun 80 90 kan film-film apa judul itu pemain-pemain tuh di depan. Terus yang film-film sekarang kan paling-paling cuma kasih judul habis itu udah. Nah, ini Intro nih dikit ya, intronya cuma intronya sedikit panjang banget tuh. Nah, kalau yang kali ini nih fresh nih kayak intronya panjang kayak film-film tahun 80 90-an tapi di tengah. Mission Impossible. Mission Impossible betul. Iya betul betul. Tapi Mission Impossible kalah 10 menit lah, 10 menit lah. kalah panjang. Iya, Ini 30 iya menit Mission loh. Impossible 10 menit lah, iya. Iya. Tapi Mission Impossible si Tom Hanks juga agak panjang tuh ya. Yang terakhir ya Tom Cruise. Tom Cruise setiap kali Tom Cruise Ghost Protocol, terus yang itu juga agak panjang tuh intronya tuh. Tapi kan nggak sampai James Bond 30 ya. menit. James Bond juga panjang, betul. Tapi nggak Panjang sampai juga 30 intronya. menit. Paling-paling 10 menitan kali 10 menit Nah, awal. iya Ini dia ini panjang banget. wah ini mah gue pengen kasih lebih panjang nih katanya. Oke, oke, oke. Kalau gitu ini kan bisa bilang kan 3 babak lah ya. Babak pertama itu pas dia perkenalan percintaan, babak kedua itu pas dia dalam arti pas dia itu dalam ya itu semuanya itu dalam kondisi di Hubungannya lebih one cottage-nya. step closer Mas. Cottage. Kedua one step closer-nya Mas. Lebih closer lagi. Nah, yang ketiga itu baru yang apa Brutal ya lah. brutalnya. Nah, Iya. oke, gimana kalau ngelihat dari semua babaknya? Babak pertama malah jujur ya Mas ya, gue bukannya kalau gue lihat keseluruhan film ya, kok kita udah rangkum keseluruhan film ya Mas ya, gue lebih senang malah babak pertama itu Mas, malah Mas, kaliannya babak pertama Mas. Oh ya, kenapa? Karena ini si Daisy ini actingnya tuh bagus bagi gue Mas, ketika dia main film drama romcom gitu Mas, waktu yang 30 menit awal Mas, gue suka dia Mas. Cocok ya. Terus kita kalau lagi pagi bangun gitu lagi mau nonton yang ringan-ringan ya udah cocok lah kayak gitu Mas, 30 menit. Jadi ya udah sekalian aja romance sekalian gitu Mas, drama romance sekalian aja gitu dengan penuh teka-teki dia berkenalan terus gimana gitu. Ternyata pas udah masuk sesi kedua Mas ya, yang kayak dia diajak ke cottage ya, ibaratnya udah deh kita liburan nih sekali kan, cewek sama cowok lagi di mabuk asmara lagi penasaran gitu kan, pasti seneng ya diajak kayak gitu ya. Betul, betul. Tapi apa kok bagi gue sih kayaknya kurang spesial ya Mas ya. Jadi ibaratnya emang seolah-olah dari makanan apa ya, jadi makanan ibaratnya nih gado-gado yang belum dibumbuin Mas. Setengah jam pertama tuh Mas.
tiba-tiba Hmm. masuk ke hati sutradara, tiba-tiba dibumbuin, terus dikasih cabenya 20 biji. Maksudnya Hmm. dia. Hmm. Tapi yang makan, karena ini terlalu terburu-buru dan kayaknya tuh penyajiannya terlalu cepat dan kayaknya juga kentang gorengnya kurang mateng, terus jagungnya terlalu keras gitu, Mas. Jadi bagi gue gado-gadonya nih agak terlalu ini, Mas, Nanggung. nanggung, Mas. Jadi Hmm. sekalian aja nggak usah pedes kayak so bilang level 20. Itu sih gue rasakan, Mas, secara bahasa kiasan, Mas. Kenapa dah? Kenapa bisa ngomong seperti itu tuh? Maksudnya Karena apakah? bagi gue ini filmnya kalau kita nonton, kalau jujur ya, Mas, beberapa orang bilang ini film sesuatu ide yang sangat fresh, Mas. Secara Betul. poster iya, secara poster bagi gue, kalau bagi gue secara poster, Mas. Berani soalnya. Ya, tapi secara ide cerita, terus jalannya cerita ya, Mas. Jalannya cerita tuh bagi gue tuh, kalau Udah kita banyak. sering nonton film yang B-movie itu ya, Mas, itu mirip, Mas. Banyak. Apalagi endingnya, Mas. Apalagi di Betul. babak ketiganya, Mas, komut gue ya, babak ketiganya tuh kayak film apa ya, Mas ya? Kayak film itu, Mas. Kayak film Room Escape, Mas, seolah-olah, Mas. Kayak film yang jauh banget endingnya tuh kalau kita bandingin sama Halloween gitu. Kayak jauh banget, Mas, maksudnya, Mas. Kayak Yes. kejar-kejaran kayak gitu doang, terus dia dikejar, terus masih hidup. Kayak basi, Mas, bagi gue, Mas. Jadi gado-gado ini udah basi, Mas. Udah 2 jam udah basi, Mas. Sebenarnya gini, kalau dari Iya. ide ceritanya sih, ini sih bukan suatu ide cerita yang baru ya menurut gue ya. Dalam arti ini udah bisa Banyak yang sejenis ini. campuran-campuran dari Hostel lah. Kan Hostel kan ada tuh film gore yang misalnya orang ngebayar untuk nyiksa segala macam, orang ngebayar untuk apa, ataupun gabungan antara yang lainnya lah, misalnya yang film-film gore yang mungkin yang kalau penyuka gore ya, seperti itu ya. Nah, emang kalau secara ide cerita sih emang ini bukan sesuatu yang baru sih. Cuman kita kan biasanya itu kalau menonton film-film kayak thriller, slasher, gore itu Nggak kita terlalu ada kayak gini, nggak terlalu ada gini seolah-olah. kita pengen enggak bukan. Kita pengen tahu ini nih mau dikasih sajian baru apa nih. Kalau misalkan kalau ada juga kan, oh ini karena lagi berlibur dijebak ternyata ada istilahnya keluarga kanibal. Kan ada yang kayak gitu. Atau ini ternyata ini istilahnya mobil mogok tiba-tiba ini ditolongin oleh ya tadi itu tiba-tiba ada makhluk dari kanibal. Nah, atau istilahnya yang ini berlibur diculik di hotel tiba-tiba disiksa karena ada orang yang ngebayar. Nah kayak gitu-gitu kan kita pengen tahu ini sebenarnya ini fresh ini nih mau nyajiin apa nih sesuatu yang barunya nih, walaupun biasanya itu formula-formulanya pasti sih menurut saya sih pasti udah nggak baru lagi, betul ya Mas ya? Bagi gue usang bahkan, Mas. Banyak plot hole, Mas. Banyak tuh bagi gue kelemahan-kelemahan di film ini, Mas, yang bikin malah apa ya maksudnya tuh kayak blunder, Mas, menurut gue, Mas. Misalnya Contoh-contohnya apa tuh nih? kayak misalkan waktu temennya nyelidikin tuh yang berkulit Yang hitam ya, Mas ya. betul. Yang Yang teman tiba-tiba dia kantornya. datang, iya, yang tiba dia datang ke rumah istrinya itu dan toto ada dianya kan ya, ada si Steve ya. Steve ya, betul. Masa bisa ke rumah, Mas? Maksud gue kan dia udah enak-enak liburan di cottage ya. Jadi soalnya tuh dengan dia balik ke rumah aja tuh bagi gue tuh udah nilai minus bagi gue sisi penonton, Mas. Bagi gue. Sebenarnya gini, kita kan nggak tahu dalam arti rumahnya dia di mana, cottage-nya di mana dalam arti. Iya betul. Berapa jamnya itu kita nggak tahu nih apakah rumahnya itu rumah asli kita ngomong apakah rumah aslinya itu dekat sama cottage istilahnya tempat dia menyimpan kita ngomong ya seperti itu sih. Tapi harusnya dengan arahnya kesannya kan dia liburan dengan perjalanan cukup panjang ya Mas ya waktu dia waktu di babak pertama babak kedua itu ya harusnya tuh kalau memang itu tetangganya tuh wajar Mas, misalnya dia cuma beda berapa blok ya terus dia disekap di sono Mas, kayak film yang kita tonton tuh sempet tuh there is apa tuh There's someone in your house. Iya kayak gitu-gitu wajar mungkin kayak sebelahan rumah, tapi kan kita nggak tahu, tapi seolah-olah jadi wibawa itu penjata jadi lebih berkurang bagi gue Mas ketika dia pulang ke sana dengan dia mempunyai istri. Bagi gue tuh malah tuh walaupun istrinya tuh mau dibikin seolah-olah tuh twist banget nih ibaratnya nih Mas. Wah, juga, tapi penyajiannya menurut gue kurang tepat Mas. Penyajian ceritanya dengan dia ke WC dengan gaya dia sedih terus dia buka buka kakinya ternyata dia seperti itu, bagi gue harusnya bagus Mas kalau penyajiannya tuh bukan seperti momen seperti itu Mas. Momen seperti cocok tuh ketika mungkin di endingnya Mas ketika dia Toto mau ngebunuh si Noah, bagi gue nih ya ketika dia mau bunuh Noah tiba-tiba tuh pas dia jatuh Toto kakinya nggak ada gitu, lebih pas bagi gue Mas.
Dibanding dia nggak ada adegan apa-apa, dia cuma ke WC, terus dia buka itu, terus jadi orang kesannya twist. Kalau bagi gue sih enggak sih Mas. Jadi sayang ditampilkan tuh baru setengah film berjalan dikit udah ditampilkan seperti itu Mas. Atau istilahnya juga kan itu kan latar belakangnya nggak tahu kan kenapa itu Iya, kakinya itu apakah dimakan sama si Steve, dikorbankan untuk si Steve, atau istilahnya ya dia itu merasa kurang cantik, jadi istilahnya kurang sempurna kita ngomong ya. Kan kesannya kan dia kan merasa kurang, dia kan merasa istilahnya suami ini nih sama cewek lain nge-guide-nya itu kayak gimana. Nah, mungkin kan kayak gitu tuh iya. mestinya ya. Tapi nggak Kan ceritain juga kan, jadi itu tanggung, sayang sih menurut saya itu. tanggung. Maksudnya apa istilahnya dengan memperlihatkan kaki itu, apakah ini supaya kita berpikir wah jangan-jangan nih istrinya juga dimakan Korban juga juga nih. dulu, pernah korban, Ah, benar gimana. korban juga, atau istilahnya jangan-jangan istrinya ngebantu karena dia itu tidak suka sama wanita cantik Oh istilahnya, enggak, mungkin oh enggak, mungkin. oh enggak minimal gini deh Mas, biar tambah ekstrim. Jadi ini waktu awal-awal ceritain flashback ya Mas ya. Mereka Hmm. kenapa suka daging, akhirnya tuh karena istrinya lagi stres atau apa, coba deh daging kaki gue deh, gitu Mas. Mungkin. Gitu aja sekalian, tau gak? Nah itu dia kan masih masih kurang jelas nih kenapa nih Jadi kalau gini Mas, jadi tuh posternya mau ekstrim, tapi malu-malu Mas ketika di filmnya Mas. Mungkin ini permintaan gue rasa nih Mas ya. Ini permintaan nih dari si Sebastian Stan kali Mas. Jadi gue nggak mau kelihatan B-movie nih. Jadi tolong ya jangan terlalu ekstrim ya di filmnya, ya di poster aja nggak apa-apa, biar clickbait dia bilang. Enggak juga ya, soalnya gue Enggak, juga istilahnya nggak lucu-lucuannya gitu Mas. ah, ah. Soalnya ini Permintaan aktor hmm, aktrisnya nih. apakah mungkin dari sutradara dan penulis naskahnya nih, gue nggak ngerti nih, atau dari istilahnya kita bilang kan kalau di Artis ya. sana kan Hulu dan itu Hulu dan Disney di sana ya. Iya. Nah, nggak tahu nih dalam arti, tapi hal yang lucu sih gini, ini sih yang gue temuin ya, mungkin correct me if I'm wrong ya, pas waktu adegan-adegan pemotongan segala macam itu dibuat tidak ekstrim ya, setuju gak? Iya. Dalam Kalem arti kan. kalem ya. Nah ini tapi ini lucu nih, maksudnya gini, kita cuma dipermainkan dengan imajinasi. Di dalam ruang operasi pun nggak ada darah-darah yang Nggak super ada. kayak di film Hostel atau dalam film Saw ya, ataupun yang dalam dia daging giling itu cuman mungkin aja daging ayam digiling misalkan gitu ya. Iya. Cuman itu dimainkan imajinasi, ataupun istilahnya tadi mungkin ada yang properti itu berupa kaki istilahnya, tapi itu nggak terlalu jelas itu kakinya nggak terlalu Di jelas kulkas ada dia. darah-darah kulkas, ataupun yang tulang belakang itu yang dipotong-potong. Maksudnya itu kan itu ditampilkan Kalem. secara kalem. Tapi lucu nih Mas, pas waktu di ending, pas istilahnya ini, pembalasan dendam daripada korban itu di istilahnya di Ekstrim. ekstrim sampai darahnya sampai istilahnya kepalanya itu sampai hancurnya itu. Nah itu kan berarti kan ada dua nih dalam arti seolah-olah ini nih seolah-olah ini sang sutradara tidak ingin mengglorify ini penyiksaan terhadap korban, tapi terhadap pelaku pembalasan dendamnya ini kesannya itu pengen nih Betul. puas ini sampai hancur nih istilahnya kan kayak gitu ya. Secara adegan iya sih Mas. Tapi secara sequence per adegannya Nah menurut gue tuh, betul. nah makanya gue bilang gado-gadonya ini kurang pas Mas, karena kentangnya belum matang dikit Mas. Atau mungkin dia agak bingung kali ya, ini mau ya tadi itu agak bingung hmm, mau istilahnya mau seperti apa nih, mau apakah ekstrimnya itu kita tunggu dulu mungkin ya. Oh nanti deh pas waktu istilahnya kayak pertama kalem, kedua agak mulai, ketiga baru wah ini baru berdarah-darah nih istilahnya. Mungkin Menurut kayak gue gitu tuh, kali. kalau mau sekarang ekstrim ya Mas ya, pas Hmm. dia lagi udah ngebunuh si Noah ya Mas, kayak dia udah hancurin si Noah ya, Si Steve. iya si Steve ya, si Hmm. Noahnya tuh langsung ayo kita panggang dia tuh. Itu Mas, kalian aja Mas, potong-potong dia. Iya ibaratnya Mas, enggak sih nggak mungkin sih, tapi maksudnya tuh bagi gue walaupun memang endingnya seperti itu dengan dia pala kayak digebukin sampai seperti itu, bagi gue tetap sih Mas adegan yang dikejarnya, adegan dia di hutan lari terus atau dia ngejar lagi terus atau bininya ada lagi di belakang Datang. gitu. Iya kayaknya terlalu mediocre Mas menurut gue Mas. Mau itu berdarah-darah Betul. kayak apa, tapi endingnya tuh kayak kurang spesial Mas untuk. Jadi gue berasa nih kayak escape room Mas, agak-agak escape room di ending Mas. Nanti tuh tampilannya cuma seadanya banget Mas di endingnya. Kalau kita nonton John Wick ya Mas ya, kita tuh John Wick 2 apalagi tuh ya, kita lihat kan dari ending sampai awal tuh kayak Tensi naik ditata ya. kan, tensinya naik Tensi terus. naik, betul. Ini kan kayaknya
aduh gue bingung, seolah-olah tuh kayak tensi bakal naik di ujung, tapi cerita dengan di hutan dengan cara dikejar-kejar yang ala-ala Halloween itu Mas, ala-ala hidup lagi terus dibantu gitu-gitu, bagi gue sih kayak kurang spesial, bagi gue malah kesel Mas gue nontonnya Mas. Belum lagi teman pacarnya yang kabur. Yang mana Mas, teman pacarnya yang mana? Teman pacarnya yang naik mobil, udah lah, dengar suara tembakan, udah lah mendingan gue pergi aja lah, di film-film pasti gue mati. Yang itu yang hitam kayak kulit hitam. yang kulit hitam, yang teman pacarnya itu. Iya, itu kan Wah, konyol, daripada Mas. gue jadi hero, udah mendingan gue pergi aja deh. Konyol Mas, maksudnya dia mau masukin unsur komedi kali ya. Aduh. Jadi sama si Sebastian Stan-nya bagi gue Mas, karena kita gini Mas, karena ngeliat dia terlalu sering lihat dia tuh kayak dengan hiasan-hiasan wajah ya Mas selama ini ya Mas ya. Selama ini kan kita lihat di Bucky, di yang film Pam and Tommy kan dia kan dengan gaya rocker tuh kalau di Pam and Tommy ya. Betul. Terus kalau di Bucky kan dengan gaya rambut panjangnya, dengan gaya seremnya itu loh. Maksudnya tuh ada gaya cool ya lah. Rebel sama gitu. cool, betul. Jadi gini, pas kita lihat jadi dia orang biasa ya Mas ya, ketika si Sebastian Stan jadi orang biasa seperti ini, jadi kagok gue liatnya Mas. Jadi kurus liatnya Mas. Nggak cocok. Gue nggak cocok. Dia cuma bagusnya tuh pas ketawanya aja, udah. Pas ketawanya aja Mas. Nah justru itu sih, dalam arti juga mungkin kayak sisi gelapnya itu kadang-kadang itu ya agak nanggung-nanggung juga ya, dalam arti ya. Iya. Dari sisi gelapnya sih itu. Makanya gue penasaran, gue belum lihat tuh Mas. Gue belum lihat Rotten Tomatoes kenapa kritikusnya kasih nilai tinggi Mas, 8 Mas. Gue pengen tahu, gue belum baca, tapi gue saking keselnya, dalam hati gue percaya diri sendiri deh. Gue nggak ada yang salah nih, maksudnya dalam hati gue gitu, maksudnya gue apa namanya sudut pandang gue gitu. Jadi setelah gue bilang ya udah, kok bagi gue bilang jelek ya berarti nggak bagus gitu loh. Harus diperdebatkan bagi gue Mas. Ya tadi itu berarti ya ini kayak sajiannya bagi beberapa orang ya, mungkin di satu sisi ini karena ngelihat posternya itu orang-orang berharap mendapatkan sesuatu enggak, atau betul, ke mindsetnya itu harus dapat yang gore, senang yang gore, yang potong-potong kayak Hostel, Saw, yang darahnya kemana-mana segala macam. Tapi ya ternyata yang maksud sutradara ya enggak, soalnya tangannya kan juga itu posternya juga nggak berdarah-darah, beda. Nggak ada. Itu arti clickbait di tangan clickbait. Nah, terus juga teman-temannya Mas, maksudnya tuh teman-temannya Mas ala-ala sekali lagi film ala-ala film Split Mas, Split kan. Yang si itu tuh, yang si Anna Taylor-Joy itu waktu awal-awal kan kayak gitu di status ada film kayak film yang si Nicolas Cage juga tuh sama si John Cusack back apa tuh, ada pernah film kayak gitu-gitu tuh yang ditawan. Terus yang filmnya si Halle Berry pernah tuh juga tuh yang ditawan tuh, yang si siapa tuh yang cewek tuh yang anak muda rambutnya pirang tuh Mas, yang main sama Abigail Breslin tuh, si Halle Berry sama Abigail Breslin tuh, gue lupa judulnya, Kidnap kalau salah, Kidnap. Kidnap yang ditelepon itu ya. Iya, jadi bagi gue standar sadisnya dengan dia 3 orang dengan ala itu Mas, ala filmnya si itu tuh Mas, Anggi Umbara Mas. Betul. Iya. Jadi itu I Will Survive. Iya, bisa ngobrol-ngobrol kayak gitu, terus bisa lari, akhirnya nggak apa-apa gitu loh, posisinya cuma nggak terlalu sadis, jadi tanggung semua Mas. Gue maksud tanggung sini adalah gue nggak berharap ini film terlalu gore atau slasher, nggak terlalu gitu Mas. Bukan berarti gue bahasa bilang nanggung atau nggak bagus, bukan berarti kita pengen sajian tuh yang sesuai posternya, bukan Mas, bukan. Tapi sequence ini ya Mas, scene-nya tuh bagi gue terlalu usang Mas, dan tidak didukung oleh acting yang memadai dan ide cerita yang bagus Mas, naskahnya Mas. Tambah Sebastian Stan itu nggak membuat gue tuh terpukau di sini ya, jujur nih. Jadi saya kurang spesial actingnya ya. Kurang spesial acting, jadi dia tampangnya nih Mas, tampangnya kok gue perhatiin ya agak kurus. Jadi tuh dia ada tampang jahatnya memang Mas, ada tampang jahat, tapi tampang baby boy-nya pun juga nggak ada Mas. Jadi kan kadang orang kan kayak film yang mini series yang You kan itu yang psikopatnya tuh agak ketara tuh Mas, yang film mini series You atau apa deh. Ini kayaknya tampang garangnya ketika sudah bertransformasi jadi yang antagonis itu juga kayak kurang pas Mas. Terus yang disembelih bokongnya itu Mas, masa masih bisa duduk sih ceweknya abis disembelih? Gila gak?
Nah, itu dia, itu istilahnya salah Media satu itu sudah kesalahannya itu terlalu adalah tidak menerangkan sudah berapa lama, apakah sebulan, istilahnya seperti itu kan harusnya kan pemulihannya. baru Wal- dari kan walaupun tapi dalam arti ada beberapa sekuen itu dia itu tidurnya tengkurup. iya tengkurap jalannya kayak Hmm. suter ngesot, tapi ada Hmm. suatu momen lagi diajak makan bisa duduk Bisa santai. duduk. Nah, itu kan nggak tahu apakah itu sudah berapa bulan. Maksudnya dari itu tuh dalam arti ya itu. Nah, menurut saya sih Kalau ya misalnya Mas bilang berapa bulan, artinya dia tingkat psikopatnya kurang sadis berarti Mas, dia ngapa-ngapain selama sebulan itu ibaratnya Mas. kan yang itu, yang kamar sebelah kan akhirnya mati kan. Yang kan dia kan harusnya punya teman kan dua kan ya. Jadi Hmm, potong-potong semua kan. Seperti itu kan. iya sih, tapi nggak ditampilkan Terus eksplisit ya. abis itu kan yang satu kan matanya kan akhirnya kan yang sebelumnya kayak masih bisa lihat, terus akhirnya kan Nggak matanya bisa lihat ya. diambil kan. Diambil kan. Seperti itu sih. Endingnya gimana Mas? Menurut Mas itu beberapa orang bilang ada lanjutannya atau gantung. Menurut Mas gimana Mas? Menurut saya sih itu open ending karena itu kan emang istilahnya itu kan merupakan suatu organisasi. Jadi sebenarnya itu si Steve itu cuma bawahan doang dalam arti kan. Kayak ada yang nanya dia, ada yang nanya dia ya. Sedangkan dalam arti misalkan dia kan cuma yang ahli tukang jagalnya aja. Hmm, Sedangkan dalam arti yang pas waktu itu kok istri kok dikawal sama yang tukang apa yang biasa ngambil-ngambil barang pesanan kan. iya. Nah, itu juga kan kita kan masih nggak tahu seperti itu sih. Bukannya bingung Mas. Hmm, hmm, seperti itu. Terus ditampilkannya pemakan dagingnya gimana Mas? Cocok gak Mas? Bagus gak? Yang Hmm, sekilas-sekilas itu lagi ngunyah itu Mas. Pesanan ditampilkan sih orang-orang hmm, yang aneh, orang-orang yang tampang-tampang itu aneh-aneh. Ala-ala ini Mas. Classic horror story muka-mukanya Mas. Sebenarnya sih ya cocok-cocok aja, tapi dalam arti kalau seperti yang kita tahu sih dalam arti kalau seorang kita ngomong itu psikopat ya, itu biasanya itu penampilannya justru penampilan yang waktu itu Malah kita yang sempat adem ngomong Mas. itu Normal ya. normal, malah saya cool kayak misalnya Dokter Iya, Hannibal kan, iya. Hannibal Lecter Iya. ataupun Kalau yang si Russell Crowe iya, ya kan unhinged. kalau ini dia mau tampilin yang kesannya aneh-aneh mukanya Mas ya. Sampai buka baju, sampai nggak pakai baju segala Iya, macam kan ada beberapa iya. itu sih. Ya itu nggak apa-apa sih, itu keputusan dari mereka sih seperti itu sih. Hmm, 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 Aduh, hmm, Mas. hmm, Ini hmm. nilainya bagi gue 4 dari 10, Mas. 4/10 ya. Karena gue udah kena clickbait, Mas, ini, Mas. Kena clickbait, benar-benar nggak bisa nih. Kan kalau gitu benar-benar ini ya, benar-benar apa? Benar-benar harapannya terlalu tinggi kali ya, Mas ya. Iya, dia Hmm, judulnya aja udah menarik, pintar. Judulnya tuh singkat, hmm, padat, jelas. Poster yang ada tiga keluar, Mas. Ada yang gambar hati, ada yang gambar hati bentuk daging, terus gambar si Sebastian Stan warna merah itu sama yang gambar tangan itu, Mas. hmm, hmm. Yang Itu ya. clickbait semua, Mas. Nah, itu dia. Berarti kadang-kadang itu imajinasi itu lebih berbahaya daripada kenyataan. Berarti imajinasi dan harapan sih. Mungkin terlalu berharap banyak kali ya. Tapi pesan film ini ya sekali lagi ya, pesan kali ini ya sekali lagi kita harus berhati-hatilah kita berkenalan sama sosok seseorang siapapun itu yang tampak baik, tampak baik-baik saja, tampak menyenangkan, tampak orang yang sangat ngemong gitu ya. Hmm, hmm, Di hmm. balik semua itu ya kita harus hati-hatilah, jangan tuh kita dimabuk asmara dulu, cepet-cepet deh istilahnya. Padahal awal-awal dia udah hati-hati ya. Iya, life must go on lah maksudnya. Itu malah gue yang seneng tuh adegan itu Mas, yang dia ilfil sama pasangan yang kencan itu, yang lagi mau ambil sayur terus airnya kena di sayur itu sih Sialnya. pinter lah. Itu pinter loh, Kena. maksudnya bisa ngambil scene itu bagi gue tuh jarang-jarang itu di film dipikirkan tuh hal itu Mas. Hmm, hmm. Sebenarnya kan harusnya kasih tahu juga kenapa nih kok si Noahnya itu kan sering gagal dalam percintaan, padahal dia itu kan maksudnya wanita yang Cantik ya, cukup cantik dan cantik bisa iya. baik. Apakah ada sesuatu dalam dirinya? Iya, itu nggak digali juga. Mas dia Hmm, jadi tuh sayang Mas ketika dia suka APPD gitu ya Mas ya. hmm, Tapi nggak dikasih tahu dia kenapa gitu aslinya gitu ya. Kenapa dia nyari-nyari sampai gagal berapa kali? Kenapa dia istilahnya kesannya itu seperti itu? Ah, Dari temennya pun nggak kasih clue yang gimana-gimana Mas, temennya Mas ya. Cuma Temannya pun kan cari-cari kesannya kan bartender normal itu juga aja. kan? Hmm, Karena itu
Terus temennya juga kayak kurang gimana ya, kayaknya maksudnya kayak enggak, saya kayak kurang ini, maksudnya tuh kurang kurang ngebumbuin gitu maksudnya. Iya, dan itu Lucu banget. ya kayak istilahnya ya tadi itu ada kebodohan yang biasa karakter berbuat, datengin tiba-tiba ketangkep juga itu udah bisa ketahuan lah ya, lalu datengin sendiri lagi. Yang gue bingung Mas, Hmm. emang polisi Amerika kalah canggih sama di Indonesia Mas? Nah, itu dia nggak tahu deh. Emang katanya nggak dapat signal sih, nggak signal, tapi kan polisi canggih Mas, bisa lacak pakai apa Mas gitu loh Mas. Ya mungkin kan juga pelaporannya kan nggak ada pelaporan segala macam Harusnya atau berapa kali berapa. kalau kalau dia panik harusnya temennya tuh laporin ke polisi Mas. Masa cuma gara-gara signalnya nggak ada sih? Iya, dan habis Polisi sendiri itu sih kurang. Makanya pas ini kalau dibedah lagi nih, aduh, malah 3 bisa lama turun nih Mas. Nipatin aja. Oke. Jadi ini overall gimana ini kalau untuk orang-orang yang pengen nonton? Harus siapin Nah, apa? ini pokoknya artinya adalah nggak perlu persiapan apa-apa, maksudnya persiapan jangan ekspektasi terlalu tinggi dari posternya gitu aja sih. Nah, menyiapkan diri untuk tidak berekspektasi tinggi, maksudnya gitu Iya, kali ya. iya gitu. Oke. Kalau berekspektasi tinggi ya, beda jauh nih. Bukan Hmm. karena dialognya kepanjangan, bukan Mas, tapi lebih ke ini sih Mas. Naskah ceritanya agak berantakan ya, terlalu kayak dangkal Mas bagi gue Mas. Sebastian Stan lagi ini agak minus nih kayaknya gue tanggapan dia nih Mas, sama gue tanggapan dia gue agak minus sekarang nih. Udah red notice ini nih. Red notice. Kalau Oke. si Desi enggak Mas, kalau Desi karena gue cukup terpukau penampilan dia waktu dia romcom ya di 30 menit awal ya Mas ya. Dan gue tuh dia punya aura tuh, sebenarnya tuh aura bintang yang nanti bakal bisa bersinar Mas dia Mas. Bisa main mini series yang bakal keren-keren tuh, gue jamin tuh dia tuh, atau film yang nanti bakal bisa booming, gue rasa tipe karakter mukanya Mas. Nah itu gue akan sangat menantikan tuh, apa nanti gue lihat tuh film-film dia kemarin main apa, gue mungkin agak penasaran tuh Mas, si Desi Edgar Jones Mas. Jadi istilahnya mungkinan kedepannya itu masih bisa dipakai lah ya. Iya, Sedangkan jadi kalau si Sebastian Stan ini harus belajar melepaskan dari bayang-bayang Bucky Marvel. Itu sih. dan dia gagal ya Mas kayaknya Mas ya. Masih belum, ya masih Sayang. masih panjang sih. Tuh pas lagi tuh, nih Bucky tuh di layar tuh dia tuh Mas muncul tuh, gue pas-pasan lagi, nih gue lagi mau jalan tuh Mas tuh, si Sebastian Stan tuh. Pam and Tom. Iya, aduh pas banget ya gitu. Oke. Berarti di sini garang kan Mas muka kan. Betul. Jadi garang ini, aduh. Iya. Oke. Ini seru nih. Jadi kalian nih sobat BB69 ini boleh misalnya kalau mau mencoba menonton misalnya film Fresh yang dibintangi oleh Sebastian Stan dan Desi Edgar Jones, ya nanti kalian tonton aja dan kalian buktikan aja kira-kira ini apakah kalian suka apa enggak, nanti tulis aja di kolom komentar ya Mas ya. Oke, thank you banget nih Mas Wacing nih untuk ngobrol-ngobrolnya nih film Sebastian Stan yang terbaru dan Desi Edgar Jones. Semoga kita bisa ngobrol film-film lainnya tentunya dengan tema berbeda. Sekali lagi terima kasih dan see you.